Shalom, selamat malam. Terima kasih buat waktunya. Malam hari ini saya akan memberikan kesaksian betapa besar kasih penyertaan Tuhan di dalam kehidupan saya. Perkenalkan, saya Ibu NN dari BD Victory Semarang. Saya seorang ibu rumah tangga dengan 3 anak. Saya dimulai diproses Tuhan dalam pernikahan kami yang pertama. Di saat kehamilan saya anak kami yang pertama, suami saya sudah mulai berselingkuh dengan mantan pacarnya. Dan kami sering diteror, kami sering ditekan, yang intinya perempuan tersebut menginginkan kami bercerai. Semua itu kayak abaikan, saya tidak ambil pusing, karena saat saya tanyakan kepada suami saya justru sering dimaki, saya diludahi, saya dipukul. Sampai dengan kehamilan saya yang kedua, suami pun sama seperti tersebut. Suami saya sering menyalahkan saya menganggap saya seorang istri yang boros, mencari kesalahan saya. Bahkan bilang sampai saya seorang istri yang tidak bisa memberikan anak laki-laki. Makanya suami saya berselingkuh dengan mantan pacarnya. Di saat suami saya berselingkuh, menginginkan anak yang laki-laki, suami saya berselingkuh dengan seorang perempuan. Dan mungkin karena sifat suami saya yang seorang pemarah, seorang pemabuk emosional, perempuan wanita tersebut juga mengalami pukulan yang sama. Tapi perempuan tersebut tidak terima. Perempuan tersebut lapor ke kantor suami saya, melaporkan apa yang dilakukan suami itu secara hukum. Secara kedinasan suami saya dapat hukuman penundaan dari pangkat suami saya. Secara hukum pun suami dipenjara selama 4 bulan. Saya berpikir dengan suami saya diproses di penjara selama 4 bulan, suami saya akan bertobat, suami saya akan menyesali semua apa yang menjadi kesalahannya. Tetapi di saat di penjara pun hal yang sama suami saya lakukan. Suami saya tetap berselingkuh. Di saat saya tidak datang ke penjara untuk memberikan kebutuhan dia sehari-hari, suami saya pun minta tolong perempuan tersebut perempuan lain untuk datang ke penjara, mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Saya merasa sakit, saya merasa tidak dianggap. Pengorbanan saya tidak dianggap. Suatu ketika setelah suami saya keluar dari penjara, saya berharap suami saya sudah bertobat meninggalkan kehidupan lamanya. Tetapi semua itu tidak terjadi. Suami saya kembali berselingkuh dengan wanita lain, dan akhirnya suami saya mempunyai seorang anak dari wanita tersebut. Wanita tersebut mengakui dirinya sebagai saya. Tinggal satu rumah dengan identitas yang mengaku diri saya selama 5 tahun. 5 tahun suami saya tidak pulang ke rumah, tinggal bersama perempuan tersebut. Dan suatu ketika perempuan tersebut dengan suami punya masalah. Mereka punya masalah yang besar, yang akhirnya secara kedinasan hanya saya yang bisa menyelesaikan masalah tersebut. Saya tetap bisa membantu suami saya tetap bantu sehingga suami saya tidak dikeluarkan dari pekerjaan. Tetapi setelah semua itu saya lakukan, suami saya tetap saja kembali ke perempuan tersebut. Di saat saya mengalami proses rumah tangga seperti ini, saya sering minta pendapat mertua saya minta pendapat kepada saudara-saudara ipar saya. Bukan bantuan, bukan
pertolongan yang mereka berikan, tetapi saya sering disalah-salahkan. Saya dibilang istri yang tidak bisa menjaga suami, seorang istri yang boros, perempuan yang tidak bisa mengatur rumah tangga. Saya sering diajak mertua, bahkan saudara ipar saya, datang dari dukun satu ke dukun yang lain, yang intinya biar suami saya bisa berubah. Tapi semua itu tidak terjadi, justru saya jatuh dalam kehancuran. Saya semakin jatuh, saya semakin emosional, saya semakin jadi seorang perempuan yang pemarah. Dan suatu ketika di saat saya diuji dalam rumah tangga ini, saya pun diuji dalam keuangan. Saya tidak pernah diberi nafkah sama suami, kebutuhan makan minum pakai anak-anak tidak pernah diperhatikan suami. Setiap saya hanya diam dan tidak pernah lagi komunikasi dengan suami saya anggap suami saya sudah tidak ada. Suatu ketika di saat suami mengalami masalah tersebut, suami kembali ke rumah. Suami datang dan pergi semau dia sendiri. Kadang pengen pulang ke rumah, kadang pergi lagi. Dan itu pun gonta-ganti dengan perempuan. Kami sudah lelah. Anak-anak sudah lelah. Karena di saat suami pulang, makian, hinaan, kekerasan fisik sering kami alami. Bahkan suatu ketika suami saya juga pernah memukuli anak-anak saya di saat saya tidak ada di rumah. Saya tidak terima dengan apa yang suami saya lakukan. Karena di saat suami saya memukuli anak-anak, banyak tetangga yang melihat, yang pada akhirnya anak-anak malu. Dan kami pun berkeputusan untuk melaporkan semua yang saya lakukan ke kantor suami. Di kantor suami kami diproses dengan satu konsekuensi jika proses ini dilanjutkan. Suami saya bisa dikeluarkan dari pekerjaan. Saya dan anak-anak bergumul. Apakah kami harus membalas semua kejahatan yang suami saya lakukan dengan mengeluarkan suami dari kantor? Dan pada akhirnya saya ketemu dengan seorang teman saya yang seorang jaksa. Dia ingin membantu proses perceraian kami. Tapi beliau minta saya untuk bisa mengikuti IG dari Ibu Eli. Saya diberi IG Bu Eli, saya suruh mendengarkan. Saya dengarkan semua IG khotbah-khotbah Bu Eli. Dan pada akhirnya suatu malam, saya nangis pada Tuhan. Tuhan, saya lelah. Tuhan, saya capek. Saya sudah mengalah sampai dengan saat ini, anak-anak sudah mengalah. Apa yang Tuhan mau dari pernikahan kami? Jika memang Tuhan izinkan, tolong bantu proses perceraian ini bisa berjalan dengan cepat dan tanpa ada masalah. Dan saat itu pagi hari saya bicara sama anak-anak dengan rencana apa yang akan kami lakukan untuk kami bercerai. Salah satu dari anak saya yang pertama bilang, ini yang mama akan ambil, keputusan ini yang mama ambil. Apa bedanya mama dengan orang-orang dunia? Tolong beri satu kali kesempatan buat ayah. Bisa melihat kita kuat selama ini bukan karena kita mampu menyelesaikan sendiri. Masih ada Tuhan yang sangat menolong kita. Di saat diproses seperti ini, anak-anak kami bukan jatuh dalam keterpurukan, bukan jatuh dalam pergaulan bebas. Di saat puji Tuhan, di saat diproses seperti ini, justru anak-anak saya semakin melekat kepada Tuhan. Anak-anak saya mengambil waktu untuk dirinya untuk pelayanan. Anak-anak saya sudah bisa menerima apa yang Tuhan proses seperti ini,
ada rencana Tuhan yang terindah bagi kehidupan anak-anak saya. Di saat saya sudah mulai putus asa, di saat saya mulai hilang tujuan arah, justru anak-anak saya justru yang menguatkan. Puji Tuhan, di saat proses seperti ini, anak-anak saya memakai pengalaman hidup yang mereka alami, bukan menganggap sebagai aib, tetapi justru anak-anak kami menguatkan teman-temannya yang mengalami hal yang sama, yang seperti yang mereka alami. Anak-anak memberikan kekuatan kepada teman-temannya yang apa yang mereka alami. Ternyata Tuhan punya rencana yang terbaik atas kehidupan rumah tangga kami, yang secara dunia dilihat mungkin kami sudah hancur. Secara dunia kami mungkin banyak orang mencemooh rumah tangga kami. Di mana suami saya pulang hanya saat dia mau, hanya saat dia berkehendak pulang. 5 tahun suami saya tidak pulang sama sekali. Pulang, sesekali pulang, hanyalah untuk melampiaskan emosinya kepada kami. Di saat dia sedang tidak baik dengan perempuan tobatnya, dia kembali ke rumah. Di saat dia sakit, dia kembali ke rumah. Dia sehat, kami pun tidak dianggap. Kami tidak hanya diproses dari rumah tangga kami juga diproses dalam keuangan kami. Di saat suami berselingkuh, suami tidak memberikan nafkah kepada kami. Bahkan hampir 5 tahun kami tidak 1 rupiah pun diberi nafkah kepada suami. Saya menghidupi anak-anak dengan sisa gaji yang saya peroleh. Karena di saat suami saya berselingkuh, angsuran rumah yang hampir nominalnya setengah dari gaji saya, itu menjadi tanggungan saya. Tetapi puji Tuhan, proses demi proses boleh kami lewati. Kami diproses Tuhan dalam proses rumah tangga. Ya mungkin sampai saat ini suami saya belum sepenuhnya kembali ke rumah. Suami hanya datang dan pulang sesuai keinginan hatinya. Tetapi puji Tuhan, di saat kami diuji dalam rumah tangga kami, saat saya sudah putus asa tidak bisa mengkuliahkan anak-anak saya, tetapi Tuhan memberi jalan keluar yang luar biasa. Kedua anak saya yang pertama dan kedua bisa masuk kuliah di sekolah negeri yang biayanya tidak begitu tinggi, jadi kami masih bisa mencukupi. Di saat diproses seperti ini, anak saya juga bisa berkuliah sambil bekerja, yang gajinya bisa mencukupi kebutuhan adik-adiknya. Dan di saat saya dan anak-anak saya dibenci keluarga besar suami saya, bahkan saya sampai saat ini, semua nomor kami diblok dari keluarga besar suami saya. Tetapi puji Tuhan, di saat kami dibully, dibenci, dibuang oleh keluarga besar suami saya, Tuhan gantikan dengan satu keluarga yang sangat menyayangi kami. Soal keluarga yang sangat membutuhkan bantuan, pertolongan saya sebagai seorang medis. Saya merawat orang tuanya, dan dari hasil saya merawat itu kami dianggap keluarga. Kami diberi kasih sayang yang begitu luar biasa dari keluarga tersebut, dan kami juga diberi berkat-berkat yang sampai saat ini pun bisa mencukupi apa yang menjadi makan minum pakai. Dan kami pun, rumah kami pun juga sempat mau dilelang bank. Saya sempat juga DM Bu Eli, rumah kami mau dilelang. Hari ini kami harus bisa melunasi. Sebelum saya mengenal Tuhan secara pribadi, di saat saya kekurangan, saya sering pinjam uang ke sana kemari, yang akhirnya kami jatuh dalam lubang yang satu ke lubang yang lain. Tetapi setelah
Saya mendengar khotbah Bu Eli setiap hari, mengikuti lab Bu Eli. Setiap saya kekurangan, saya hanya duduk diam. Seperti apa yang Bu Eli pernah sarankan. Dari mana Tuhan saya bisa dapat uang tersebut? Dari mana Tuhan saya bisa membayar semuanya? Dari membayar semuanya. Dan puji Tuhan, sampai saat ini rumah ini tidak terlelang. Dan kebutuhan makan, minum, pakai pun Tuhan sudah cukupkan. Sehingga kami bisa hidup bersama anak kami dengan apa yang Tuhan berikan kepada keluarga kami. Dan puji Tuhan pun, walaupun saat ini suami kami belum kembali dalam rumah tangga kami, suami masih punya rasa peduli kepada anak-anak. Setiap bulan anak-anak masih diberi uang bensin. Untuk biaya kuliah pun suami sedikit demi sedikit mau membantu. Kami tahu dan kami yakin semua itu adalah wujud kasih sayang Tuhan kepada keluarga kami. Walaupun saat ini proses belum selesai, tapi Tuhan tahu, Tuhan mengerti setiap kebutuhan dan keperluan kita. Jangan pernah putus asa, jangan pernah menyalahkan Tuhan. Ikuti semua proses yang Tuhan izinkan terjadi pada diri kita. Suatu saat Tuhan akan pasti jawab satu persatu dengan apa yang saat ini kita harapkan. Setiap hari, setiap pagi, yang saya lakukan setiap jam 3 pagi, saya berdoa dari 22 doa yang Ibu Eli ajarkan. Saya berdoa, mendoakan suami saya, mendoakan anak-anak saya. Dan puji Tuhan sampai saat ini pun Tuhan memberikan kekuatan. Sebesar apapun masalah yang saat ini saya hadapi, Tuhan tetap pegang kendali atas hidup saya. Saya tahu saat ini Tuhan sedang memproses kehidupan saya. Saya tahu Tuhan saat ini masih ingin mempunyai rencana yang indah bagi kehidupan saya, sehingga saya masih diizinkan diproses dalam rumah tangga kami. Terima kasih atas kesaksian saya malam hari ini. Kiranya kesaksian kami malam hari ini bisa memberikan kekuatan bagi ibu-ibu yang saat ini mengalami proses rumah tangga. Jangan pernah putus asa. Mungkin yang saya saksikan belum sebesar apa yang saat ini sedang kami alami. Tapi saya yakin kesaksian ini akan memberikan kekuatan bagi ibu-ibu saat ini.